Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Sinta, tutor matematika Edson.id. Pada video ini, kita akan membahas distribusi binomial. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai fungsi probabilitas dari dua variabel. Selain itu juga dibahas fungsi marginal. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan distribusi bersyarat. Nah, sebelumnya perhatikan contoh berikut. Jadi di sini Y menyatakan jenis kelamin, X menyatakan pendidikan terakhir, 0 ini menyatakan laki-laki, 1 menyatakan perempuan. Jadi di sini misalkan kita di sini ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan. X1 menyatakan SD. Jadi di sini nih SD, ini SMP, yang 2 ini SMA. Jadi ini adalah pendidikan terakhir. Nah, untuk tabelnya perhatikan di sini angka yang ada di tabel ini menyatakan jumlah orang yang memenuhi hal tersebut. Jadi perhatikan di sini. Misal 2. 2 di sini menyatakan jumlah laki-laki yang pendidikan terakhirnya SMP itu ada 2 orang. Nah, begitu juga dengan 8 ini. 8 berarti jumlah perempuan yang pendidikan terakhirnya SMA, di sini perhatikan SMA, itu ada 8 orang. Jadi, baca ke atasnya itu merupakan jenis kelaminnya, sementara untuk ke sampingnya ini itu merupakan pendidikan terakhirnya. Nah, di sini akan ditentukan fungsi probabilitas bersamanya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan tersebut, kita dapat menentukan probabilitas masing-masing kejadian. Jadi, di sini perhatikan. Pertama, hitung terlebih dahulu jumlah himpunan orang yang ada di sana. Untuk menghitungnya bisa 2 cara. Yang pertama, dijumlahkan per masing-masing kolomnya ini atau per masing-masing barisnya ini. Jadi perhatikan di sini. Untuk yang laki-laki, berarti jumlah laki-laki di sini 1 ditambah 2 ada 3, 3 ditambah 4 ada sebanyak 7. Jadi di sini ada sebanyak 7 orang laki-laki dan perempuannya ada sebanyak 3 ditambah 6 itu 9. 9 ditambah dengan 8 itu adalah 17. Jadi dari sini diketahui bahwa jumlah orang itu berarti jumlah laki-laki ditambah dengan jumlah perempuan. Jadi 7 ditambah 17 yang senilai dengan 24. Nah, untuk pendidikannya di sini bisa juga kita menjumlahkan per masing-masingnya. Jadi SD berarti yang tamatan SD itu adalah 1 ditambah 3. Berarti ada sebanyak 4 orang. Dan tamatan SMP itu ada sebanyak 2 ditambah 6 yang senilai dengan 8. Jadi di sini 8. Kemudian yang tamatan SMA itu sejumlah 4 ditambah 8, yaitu 12. Nah, dari sini perhatikan 12 ditambah 8, 20, 20, 24. Jadi bisa menjumlahkannya itu per kolom ini atau bisa juga per barisnya. Hasil yang diperoleh itu tentu akan sama. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ini tuh jumlah populasinya ada sebanyak 24 orang. Sehingga kalau misalkan dihitung probabilitas atau peluang dari terpilihnya laki-laki dan dia tamat SD, berarti kan di sini ada 1 dari 24 orang. Jadi, peluang laki-laki yang tamatan SD itu ada 1 per 24. Nah, peluang perempuan yang tamat SD, berarti kan di sini 3 dibagi dengan 24. Jadi, di sini peluangnya adalah 3 per 24. Nah, sementara untuk peluang dari laki-laki tamatan SMP berarti 2 per 24. Jadi, ingat untuk menghitung peluang berarti adalah jumlah kejadian dibagi dengan jumlah himpunannya. Berarti di sini kalau ini kejadiannya ada sebanyak 6
di sini ada sebanyak 24 itu himpunannya. Berarti di sini 6/24. Nah, untuk laki-laki yang tamatan SMA itu ada sebanyak 4/24, dan untuk yang perempuannya ada sebanyak 8/24. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi marginal. Jadi fungsi probabilitas marginal itu di mana untuk X, fungsi marginal X itu kita menjumlahkan terhadap Y semuanya. Jadi jumlahinnya itu ke samping sini. Jadi di sini jumlahnya berarti 1/24 ditambah 3/24. Jadinya adalah 4/24. Nah, angka ini artinya apa? Artinya peluang kita mengambil anak SD itu adalah 4 dari jumlah himpunannya adalah 24. Jadi tidak lagi memperhatikan apakah dia perempuan atau laki-laki. Nah, begitu pula untuk tamatan SMP. Nah, peluang kita mendapat tamatan SMP itu adalah 8/24. Kemudian tamatan SMA itu ada sebanyak 4 ditambah 8 yaitu 12/24. Nah, ini di sini kita menjumlahkan terhadap Y. Jadi yang kita jumlahkan F 1,0 yaitu 1/24 ditambah ini berarti F X-nya adalah 1, Y-nya 1. Berarti F 1,0 ditambah F 1,1. Berarti kan dijumlahkannya terhadap Y di sini. Maka yang ada di sini itu adalah F1X. Jadi fungsi marginal dari X. Nah, begitu pula untuk per masing-masing kolomnya di sini. Jadi kalau dijumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 4 berarti 7. Jadi 7/24. Nah, angka ini menyatakan apa? Angka ini menyatakan peluang terpilihnya laki-laki di dalam himpunan ini itu adalah 7 dibagi dengan 24. Sementara untuk yang perempuan itu kita jumlahkan hasilnya adalah 17/24. Nah, dari sini dapat dilihat fungsi marginal, fungsi peluang marginal dari, ingat yang dijumlahkan X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Berarti kita menjumlahkan terhadap X. Oleh karena itu, angka yang ada di sini itu adalah angka marginal dari Y. Nah, cara penulisannya itu kalau misalkan perhatikan di sini X yang pertama. Jadi di sininya F ada angka 1X. Oh, berarti ini variabel X itu yang pertama. Nah, untuk yang ini Y, F2Y. Nah, F2Y itu artinya adalah kalau si Y ini adalah variabel kedua gitu. Jadi ada angka 2 di sini. Nah, itu untuk penyimbolan saja. Kalau misalkan di sini fungsi probabilitasnya F, maka ini juga F. Kalau fungsi probabilitasnya adalah G, maka marginalnya pun juga G di sini. Nah, kita akan mempelajari peluang bersyarat. Nah, sebelum menentukan distribusi bersyarat di sini, maka terlebih dahulu kita membahas bagaimana cara menentukan peluang bersyarat. Nah, perhatikan di sini, ketika mengambil baik SD, SMP ataupun SMA, itu akan dipengaruhi oleh jenis kelaminnya. Jadi kalau misalkan ada peristiwa yang saling mempengaruhi seperti itu, maka dikatakan tidak bebas. Jadi kalau tidak bebas berarti mempengaruhi. Nah, di sini perhatikan terlebih dahulu, kalau misalkan punya dua variabel, misalkan PRX, Y, jadi itu merupakan peluang dari variabel X dan Y terjadi secara bersama-sama. Kemudian di sini memiliki probabilitas X, berarti probabilitas X saja, maka probabilitas bersyarat, jadi
probabilitas X bersyarat Y. Jadi peluang dari X terjadi setelah Y terjadi. Jadi ingat, kejadian yang pertama kita tahu adalah Y sudah terjadi. Maka peluang mendapatkan X-nya dari setelah Y terjadi itu apa? Jadi kayak ini. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan, yang terjadi itu Y terjadi terlebih dahulu. Barulah setelah itu terjadi si X gitu. Maka probabilitas X bersyarat Y itu akan sama dengan probabilitas X dan Y dibagi dengan probabilitas Y. Jadi di sini ada probabilitas X dan Y, probabilitas X dan probabilitas Y. Nah, maka probabilitas X bersyarat Y atau peluang X bersyarat Y itu akan sama dengan peluang dari X dan Y terjadi berbarengan dibagi dengan peluang dari Y. Nah, di sini perhatikan X dan Y terjadi, jadi ini tanda dan itu akan sama dengan probabilitas atau peluang dari X dan Y dibagi dengan probabilitas Y. Jadi di sini sebenarnya distribusi bersyarat itu hanya memperkecil himpunan. Yang awalnya kita memperhatikan X dan Y, di sini kita hanya memperhatikan untuk Y saja, karena Y di sini sudah pasti terjadi. Nah, sementara untuk probabilitas atau peluang dari Y bersyarat X. Jadi perhatikan, kalau yang ini Y terjadi terlebih dahulu baru X. Sementara yang ini itu X terjadi terlebih dahulu baru setelah itu Y terjadi. Nah, sehingga peluangnya adalah berarti peluang X dan Y terjadi berbarengan dibagi dengan peluang dari si X. Jadi ini peluang dari si X. Nah, jadi untuk mempermudah menghafalnya atau mengingatnya, perhatikan di sini ini Y berarti bawahnya juga Y. Ini X, bawahnya juga X. Nah, sebagai ilustrasi di sini untuk menghitung peluang terpilihnya anak laki-laki, diketahui anak yang terpilih itu adalah yang tamatan SD. Jadi di sini peluang dari laki-laki diketahui tamatan SD. Jadi di sini kejadiannya itu kita udah memperoleh nih tamatan SD gitu. Nah, yang ditanya kalau misalkan dari tamatan SD itu kita lihat berapa peluang terpilihnya laki-laki. Jadi di sini sudah dipilih tamatan SD. Nah, selanjutnya yang ditanya peluang terpilihnya laki-laki dari anak yang terpilih ini itu berapa? Nah, berarti di sini kalau misalkan kita tidak atau menggunakan rumus ini terlebih dahulu, berarti kalau menggunakan rumus ini terlebih dahulu, berarti di sini yang ditanya peluang laki-laki dan anak SD terjadi dibagi dengan peluang dia adalah anak SD. Jadi ikutin ini dan habis itu ini dibagi. Nah, perhatikan di sini. Peluang laki-laki dan SD. Laki-laki dan SD. Peluangnya berapa? 1/24. Jadi di sini 1/24 dibagi dengan peluang terpilihnya anak SD. Nah, anak SD berarti kita lihat di sini. Nah, ini adalah 4/24. Jadi di sini 4/24. Sehingga kalau misalkan kita sederhanakan 1 dibagi 24, kemudian dibagi lagi dengan 4 dibagi 24. Sehingga akan menjadi, perhatikan karena dibagi dan yang kita bagi itu adalah pecahan,
maka pecahan itu yang kedua dibalik. Jadi di sini 1/24 dikali dengan 24/4. Nah, ini bisa disederhanakan sehingga menjadi, ini sederhana, sehingga menjadi 1/4. Jadi jawabannya adalah 1/4. Tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan rumus ini sama sekali, maka kita juga bisa kok untuk menentukan peluang kita memilih laki-laki. Di sini diketahui dia anak SD. Jadi cara memperhatikannya, kalau misalkan yang biasanya kita himpunannya itu ada 24 orang. Kenapa? Karena di sini kita nggak tahu apakah dia anak SD, anak SMP, atau SMA. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa yang terpilih itu adalah anak SD. Berarti yang lainnya udah diabaikan gitu, karena dia yang udah pasti terjadi itu adalah dia anak SD. Oh, berarti anak SD itu yang kita amati cuman si 4 orang ini, yaitu 1 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, dari 4 orang ini, peluang terpilihnya laki-laki adalah 1/4. Jadi, hasilnya sama seperti yang ada di sini. Jadi, kalau misalkan kayak gitu, kita cukup memperhatikan siapa yang kita perhatikan. Berarti di sini yang diperhatikan hanyalah anak SD. Nah, anak SD itu ada 4 orang. Maka peluang terpilihnya laki-laki di antara 4 orang ini itu adalah laki-lakinya ada sebanyak 1, berarti 1/4. Maka di sini juga bisa ditentukan peluang terpilihnya perempuan yang SD. Peluang perempuan dia SD. Nah, berarti kalau misalkan tanpa rumus ini, maka kita bisa memperoleh, oh berarti ini dari 4 orang nih, dia udah tahu dia anak SD. Berarti perhatikan yang 4 orang ini. Nah, perempuannya ada sebanyak 3. Jadi di sini, oh berarti ini 3/4. Jadi di sini 3/4. Kalau misalkan kita menggunakan rumus yang ada di sini, maka perempuan itu terpilih di antara anak SD itu adalah peluang dari perempuan dan anak SD dibagi dengan peluang dari anak SD. Nah, perempuan dan dia anak SD, peluangnya adalah perempuan anak SD, berarti 3/24. Nah, ini 3/24 dibagi dengan peluang dia itu anak SD. Peluang anak SD 4/24. Jadi 4/24 dengan cara yang sama seperti di atas, maka dapat diperoleh hasilnya adalah 3/4. Nah, jadi dapat dilihat di sini bahwa jumlah dari peluang anak laki-laki yang terpilih dari anak SD ditambah dengan peluang terpilihnya perempuan dari anak SD itu adalah 1/4 ditambah 3/4 yang bernilai 1. Artinya apa? Artinya dari anak SD yang kita pilih, maka kemungkinannya cuma 2. Kalau enggak dia laki-laki, kalau enggak dia perempuan. Jadi jawabannya itu kita dapat melihat distribusi bersyarat atau peluang bersyarat ini itu memperkecil ruang lingkup penelitian kita atau memperkecil ruang sampelnya. Yang awalnya kita memperhatikan semuanya ada 24 orang nih, jadi kita hanya memperhatikan yang ditanya. Kalau yang tadi itu yang ditanya berarti anak SD, berarti kita cukup memperhatikan yang anak SD ini aja gitu. Sobat Edson, demikian pembahasan distribusi binomial, lebih khususnya mengenai distribusi bersyarat. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kasinta. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!